berharap PSSI akan memanggil dia. Ya siapa tahu, karena dia bisa bermain serba bisa di garis depan, bisa bermain di sayap, bisa bermain sebagai penyerang. Maka itu ketika ada banyak pemain-pemain keturunan Indonesia, kita melihat bahwa passing dari timnas Indonesia secara permainan mulai rapi. Bukan oleh Romeni, Shin Tae-yong rekrut pemain yang satu ini untuk pertajam lini depan timnas Indonesia. Siapa yang akan dipanggil oleh PSSI akan dinaturalisasi untuk bisa memperkuat tim nasional senior di bawah STY. Ini pemain-pemain grade A yang harus ada, paling tidak 3-4 pemain lah untuk bisa ditampilkan, sehingga peluang kita untuk bersaing di Piala Dunia itu sangat terbuka. Tapi sampai saat ini para netizen juga masih belum bisa tahu. Saya sendiri coba untuk bisa menanyakan ke beberapa rekan PSSI, termasuk dengan salah satu exco Pak Arya, menanyakan kira-kira siapa pemain-pemain grade A yang dibidik atau pemain-pemain yang bermain di luar ya, terutama di Belanda, untuk bisa masuk di tim nasional kita. Ini nampaknya seperti dirahasiakan dan ada semacam operasi sunyi senyap menurut saya. Tidak boleh digembar-gemborkan. Mungkin saja ini dilakukan agar tidak gaduh dalam hal pemberitaan. Tapi saya ingin membahas tentang sebuah fakta bahwa timnas Indonesia membutuhkan pemain-pemain keturunan Indonesia untuk meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia agar bisa bertahan dan bersaing di level Asia untuk waktu yang lama. Karena seperti yang kita saksikan dalam beberapa pertandingan terakhir, dengan kehadiran para pemain keturunan Indonesia tersebut, maka permainan dari timnas Indonesia mulai rapi. Bahkan kita bisa melihat bahwa ada sebuah sistem permainan dari Indonesia yang bisa melumpuhkan tim lawan. Nah, itulah yang sangat penting teman-teman. Seperti yang selalu saya katakan bahwa timnas Indonesia harus bisa bermain secara taktis. Bagaimana caranya bisa bermain secara taktis ketika para pemain bisa mengalirkan bola secara rapi? Maka itu ketika ada banyak pemain-pemain keturunan Indonesia, kita melihat bahwa passing dari timnas Indonesia secara permainan mulai rapi. Bahkan para pemain keturunan yang bermain di lini pertahanan juga bisa membagi bola. Nah, itu sangat penting. Keberadaan pemain ini di dalam timnas Indonesia diharapkan bakal bisa mempertajam lini depan tim asuhan Shin Tae-yong. Berharap PSSI akan memanggil dia. Ya siapa tahu, karena dia bisa bermain serba bisa di garis depan, bisa bermain di sayap, bisa bermain sebagai penyerang, bahkan seorang gelandang serang juga dia oke. Jadi kita butuh pemain seperti ini. Nah, kita akan tunggu operasi sunyi senyap ini seperti apa. Apakah memang ada pemain-pemain bagus yang akan muncul nantinya, ada kejutan yang akan diberikan oleh PSSI untuk menaturalisasi pemain-pemain ini yang akan diberikan kepada STY. Kita nantikan bersama, karena sampai saat ini juga masih sulit memang untuk bisa membongkar siapa-siapa mereka ini yang akan datang untuk bermain dengan tim kita yang diproyeksikan pada tahun depan. Seperti diketahui, performa skuad Garuda yang kian meningkat, dan itu membuat satu persatu pemain yang memiliki darah Indonesia tertarik memperkuat skuad Garuda. Bahkan, baru-baru ini muncul satu nama pemain keturunan yang disebut begitu tertarik membela timnas Indonesia. Siapakah pemain itu? Pemain tersebut adalah Daan Rots, pemain keturunan Indonesia yang lahir di Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Daan Rots saat ini tergabung dalam klub FC Twente di era divisi Belanda. Diketahui, Daan Rots memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Palembang. Dari kabar yang beredar, saat ini Daan Rots dan PSSI sudah sepakat untuk menjalani proses naturalisasi. Lini depan skuad Garuda memang masih perlu mendapat sokongan tenaga baru. Daan Rots adalah pemain yang bisa menempati beberapa posisi. Dia bisa dimainkan di posisi sayap dan penyerang tengah. Daan Rots sendiri merupakan pemain yang lahir dan besar di Akademi FC Twente. Sejak saat itu penampilannya terus meningkat tiap musim, hingga menjadi pilihan utama di lini depan FC Twente. Musim lalu Daan Rots bermain sebanyak 33 pertandingan. Ia pun sukses mencetak 7 gol dan menyumbang 10 assist. Catatan ini terbilang cukup mentereng.
mengingat ketatnya persaingan di Liga Belanda. Melihat kemampuan yang dimiliki oleh pemain ini, maka bisa disebut dia sangat layak mendapatkan satu tempat di timnas Indonesia.